sini sudah dengan Pak Dwi Anta, jadi 30-an lah gitu untuk voltnya karena disusun secara seri. Terus total berarti kapasitasnya 1000 WP. 1000 watt peak. Ini pernah kejatuhan semen waktu kita bangun di sebelah. Kalau hujan masih bisa produksi, kalau yang mono itu kalau hujan produksinya kurang bagus. Ini cukup untuk yang di sini. Nanti kita ke site yang lain. Oke, nah ini kita sudah di satu titik lagi. Ini ada komponennya banyak, biasanya untuk controller dan baterai. Tapi kita akan lihat mungkin. Ini apa saja, Pak? Di sini ada SCC sama inverter sama baterai. Di sini ada SCC-nya di sini yang dari atas. Kemudian ini yang inverternya kita pakai low frekuensi 4000 VA, sistem 48 volt. Kemudian kita pakai baterai lithium 2 biji, masing-masing 48 volt, 80 ampere, jadi 160 ampere. Kita paralel ini. Awalnya kita pakai Kenika yang 1000 itu 24 volt, kemudian pakai ini ya masih 24 volt. Ini kemarin kita rubah ke 48 volt. 48 volt. Baterainya kemarin kita pakai yang seperti ini, X Telkom. Oke. Tadi kan di atas ada dua string. Ya, berarti dua string itu semua masuk ke sini ya, SCC yang berbeda. SCC yang berbeda. Dua-duanya pakai PowerMR ya? Ya, PowerMR. Speknya? Itu yang 60 ampere. Dua-duanya? Dua-duanya sama. Ini PV-nya yang satu bisa dapat 81 volt, yang satu lagi 128 volt. Berarti 128 ini yang luminous. Yang luminous itu bisa sampai 129 VDC atau voltnya bisa sampai segitu tegangannya. Kemudian kalau yang recent itu 81 volt ya. Nah, ini cukup bagus ini ya. PowerMR bagaimana pendapatnya? Untuk sementara tidak ada masalah selama pemakaian. Saya mulai pakai PowerMR itu tahun 2000. Ya, 2000 karena saya pasang pertama itu di 2019 bulan Mei 2019 masih pakai PWM. Kemudian kita 1 tahun setelahnya kita evaluasi, kita pakai tahun 2000 itu kita pakai 2020 itu pakai MPPT yang PowerMR ini ya. Sudah 2 dari dulu. 1. Oke. 1, kemudian kita tambah lagi kemarin 1. Berarti pakai ini belum pernah ada masalah ya? Belum pernah. Oke, berarti ini tipe yang lancar-lancar ya? Ya. Kalau yang banyak cerita itu yang inverter, karena kita upgrade dari 24 ke 48, kita cuma ganti trafo. Karena trafo yang kita buat pertama itu nggak support untuk ke 48, kita ganti trafonya. Oke. Kita sekalian up VA-nya. Ya. Sebelum masuk dalamnya, cerita luarnya dulu. Ada lampu merah, hijau, kemudian indikatornya apa. Nah, ini aksesoris saja sebenarnya, cuma kalau yang ini untuk VDC-nya, ini VAC-nya. Untuk panel ini VAC-nya kita di sini terlihat untuk voltage kita di 223. Hertznya di sini, frekuensinya, kemudian kita pemakaian kita 114 saat ini. 114 watt. Oke. Continue. Kemudian ini VDC-nya hanya tegangan baterainya kita 52,9. Oke. Karena sistem 48 itu semua sistem PLTS ya, misalnya sistem 12 ya bukan berarti dia 12 volt ya, tapi ada tegangan saat dia floating kan, ya floating voltage-nya itu di 52 ya, 52,9. Mungkin settingan lengkapnya mungkin nanti bisa cerita gitu. Oke, sekarang kita ke dalamnya box ini. Nah, ini inverter buatan lokal dari Samigalo, punya Aspro. Ini pakai 16 MOSFET.
16 MOSFET, kemudian pakai trafo toroid 4000 VA. Ini sudah dites kemarin untuk 4000 watt. 4000 watt. 4000 watt. Aman? Aman. Oke. Setelah lebih dari 4000 reset. Reset. Oh, gitu. Jadi mati sejenak, nanti hidup lagi. Nah, ini berarti kapasitas total berapa untuk inverter ini? Ini ya 4000. 4000. Oh. Tidak dipakai limiter. Oke. 4000, tidak pakai ATS. Pokoknya ini pure murni hanya dari aki naik jadi 220 lewat inverter ini, tidak pakai ATS. Inputnya berarti 48 tadi ya? 48. 48 VDC. Ya, 48. Oke. Terus apa aja sih di dalamnya? Itu kan inverter utama itu kan? Ya. Ini pakai toroid. Terus ini untuk apa yang ini begini? Ini tambahan kapasitor 2 buah untuk mengamankan inverter dari beban kejut. Beban kejut dari pompa air, mesin cuci yang induksi itu beban kejutnya kan ada. Nah itu kita pakai kapasitor bank ini, hanya 2 buah ini cukup biar tidak merusak inverternya. Oke, jadi baterainya bebannya tidak langsung ke baterai. Langsung ke baterai, tapi bisa ke sana ya. Ke sana dulu untuk pas beban kejut, pas mulai start. MCB itu MCB untuk DC sama MCB AC. Kalau ada korsleting ini akan protect. Oke. Ini pakai 125 ampere. Ya, 125 ampere DC. Untuk yang DC ya. Ya, DC-nya. Terus yang ini 10. 10. Jadi tetap terlimit di situ, limit di 10 ampere. 10 ampere. Itu disambungkan pakai terminal blok semua dari baterai ya berarti ya. Terus ke sana. Oke, dari sini kemudian langsung ke beban-beban yang ada di rumah ya. Ya, beban-beban di rumah. 2 minggu yang lalu kita upgrade ke 48 volt. 48 volt. Sebelumnya kita pakai sistem 24 volt tapi dengan inverter yang sama, cuma beda trafo. Oh gitu. Jadi hanya ganti trafonya ya? Upgrade trafo. Upgrade trafo. Trafo toroidnya itu yang diganti. Mesinnya tidak ada yang dirubah. Oke. Berarti basis inverternya apa? Mereknya waktu itu? Ini apa ya, dari Mas Anggit ini? Saya enggak Oke, tapi sejauh EGS ini 002. Oh, EGS 002. Iya, EGS 002. Nggak ada masalah ya sejauh ini? Nggak ada masalah. Oke. Dengan beban-beban kadang saya pakai gergaji untuk kegiatan mebeler, alat-alat mebel saya pakai itu tidak jadi masalah. Oke, sip. Karena kadang pas mati lampu, saya biasa kalau pakai mebeler untuk peralatan mebel itu pakai PLN, tapi kadang kalau mati lampu ya kita pakai ini. Oke. Untuk vacuum cleaner, untuk segala macam itu pakai ini. Berarti banyak ya bebannya ya. Sekarang mungkin ke baterai. Nah, ini kayaknya ada banyak nih sebenarnya baterai di sini. Ini ada 4, kemudian di belakang ini sebenarnya juga ada lagi, ada Soto, ada yang ini apa? Viam. Terus tapi yang sekarang terpasang ada Narada. Ini kayaknya beda juga ini, baru ini berarti. Ya, Naradanya baru. Kemudian sebelumnya ini kan saya pakai yang solar ini, yang dari Sonen. Ini X Telekom. Saya pakai dari 2019 sampai kemarin kita pensiunkan karena upgrade sistem. Dari 24 ke 48. Kita pakai ini cukup lama dan ternyata baterai ini cukup bagus, tidak pernah rewel meskipun ini sudah pemakaian dari 2009 di kita 2019 Mas. 2009 di Telekom. 2009 di Telekom, kemudian 2019 sudah di tangan kita, kita beli dari bekas. 2019 kita pakai sampai kemarin, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, masih oke. Masih oke. Berarti ini sebenarnya masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai. Oke. Ya, siapa yang berminat? Karena ini sudah ganti ke lithium ya. Ganti lithium, jadi ini nggak dipakai tuh. Silahkan kalau ada yang minat. Ini juga X Telekom, kemarin kita juga pakai. Yang Soto ini baru, kemudian yang Viam itu X Telekom. Oke. Berarti kita fokus ke yang lithium ini. Kenapa milih ganti lithium? Karena coba-coba lagi ini. Ini ada tawaran menarik dari teman, suruh nyoba pakai lithium.
bayarnya belakangan, intinya di situ kita berani ambil karena bayarnya belakangan. Harga teman kita coba, kita juga sudah upgrade inverternya, kita coba sistem ini baru jalan sekitar 10 harian ini. Berarti ini Narada ya, Narada ya, 48 volt terus 80 ampere, 80 ampere hour ya, jadi 80 Ah, terus 2, berarti di paralel ya, konfigurasinya di paralel sehingga dia kapasitasnya kan berarti total 160 Ah. Cukup untuk kebutuhan di rumah? Cukup, selama ini cukup karena saya masih pakai PLN sebagian ini. Di rumah ini pakai 2 jalur, ada jalur PLTS, ada jalur PLN. Yang jalur PLN itu untuk AC dan kulkas. AC, kulkas masuk ke? Kulkasnya bukan kulkas, ini apa? Freezer. Freezer. Freezer bukaan atas itu. Itu masuk ke PLN sama AC. Sisanya PLTS semua. Kalau dari sisi proteksi atau mungkin pengaman MCB? Ini ada MCB di sini untuk pengaman dari panel. Panel. Dari panel sebelum masuk ke SCC kita pakai proteksi MCB. Ini masing-masing 25 ampere. Ini 16. 16. 16 ampere karena tadi ya 1 string 1000 itu cukup 16. Karena dia paling harusnya cuma 8 tadi ya. Yang satu pakai 25. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk instalasi PLTS sampai dengan saat ini? Semua lampu, router, terus TV, charger segala macam, mesin cuci, pompa air. Iya. Berarti banyak sama tagihan PLN-nya. Sekitar 420 per bulan. Setelah itu turun sekitar